warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Fajri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Perkenankan saya untuk memaparkan tugas saya tentang koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak. Kali ini saya akan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya saat proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pendidikan adalah menuntun murid dan menerapkan sistem AMONG. Dan ketika mempelajari modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak, sehingga pendidik harus menjiwai dan mengaplikasikan nilai guru penggerak dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Hal yang penting lainnya adalah saat berkolaborasi dan berdiskusi bersama rekan CGP lainnya di ruang kolaborasi. Sedangkan momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, saat mengaplikasikan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai sistem AMONG, menuntun dan menghamba pada anak. Yang kedua, yaitu saat mengerjakan tugas-tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga harus mengatur waktu sebaik mungkin agar tugas pendidikan guru penggerak tidak mengganggu tugas pokok lainnya. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu modul 1.1 membahas tentang konsep pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan di modul 1.2 membahas mengenai cara untuk mewujudkan konsep tersebut dengan cara menjadi guru yang memiliki nilai dan melaksanakan peran guru penggerak. Perasaan saya ketika mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, saya bagaikan tanaman di tanah gersang yang disiram oleh air hujan. Air hujan yang saya butuhkan ibarat ilmu yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran guru penggerak menuntun saya menjadi guru yang memerdekakan siswa. Guru berkompeten untuk melakukan perubahan mulai dari diri, orang lain, dan dunia pendidikan. Adapun pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 hingga 1.2 adalah sebelum mempelajari modul tersebut, saya berpikir bahwa murid adalah kertas kosong. Setelah itu pemikiran saya berubah karena murid bukan kertas kosong. Tugas guru adalah menuntun dan menebalkan tulisan samar yang sudah ada pada murid sesuai kodrat anak. Selanjutnya, sebelumnya saya berpikir pembelajaran berpusat pada guru, mengedepankan penilaian kognitif dan fokus pada KKM. Setelah belajar modul, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Penilaian tidak hanya memperhatikan kognitif saja, namun penilaian keterampilan dan juga sikap siswa. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul, saya menyamaratakan murid. Saya anggap murid semuanya sama. Dan setelah mempelajari modul, saya baru paham jika murid itu berbeda. Mereka punya kemampuan dan bakat yang berbeda. Dan sebelum mempelajari modul, saya jarang sekali melakukan refleksi terhadap yang saya kerjakan. Namun setelah mempelajari modul, saya percaya bahwa refleksi itu perlu. Merefleksi setiap proses pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan. Setelah mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, hal yang ingin saya terapkan yaitu yang pertama, berpihak pada murid, menerapkan pembelajaran yang menuntun dan berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak nyaman saat pembelajaran. Yang kedua, mandiri, mengikuti pelatihan tanpa harus menunggu adanya perintah. Yang ketiga, reflektif,
Melakukan refleksi untuk perbaikan diri. Yang keempat, kolaboratif. Mampu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan guru. Dan yang kelima, inovatif. Menggunakan metode dan media yang menarik serta menyenangkan, menciptakan hal baru, dan berani berkarya. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.